Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuda Prastia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini nantinya akan belajar itu mengenai suspensi. Nah, tapi sebelum kita lanjut sampai nanti bagaimana perawatan suspensi, apa itu suspensi, kita coba absen dulu dan kita berdoa dulu, supaya nanti mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Saya berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Oh, Riko, oke. Tadi sudah izin. Ada kegiatan kepramukaan, jadi sementara tidak bisa hadir. Untuk kegiatan pembukaan ini yang saya bawa ini kira-kira tahu enggak? Apa? Suspensi. Suspensi. Pada sepeda motor, kalau diamati, suspensi itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Menetralisir Gonjalan atau getaran. Gitu. Apalagi suspensi fungsinya untuk apa pada sepeda motor? Bisa enggak misalkan sepeda motor itu tidak dikasih suspensi? Bisa. Oke, langsung misalkan batang terus gini, nah itu bisa. Tapi apa yang terjadi? Kons cepat rusak. Oh, berarti sistem kemudinya cepat rusak, cepat rusak. Terus tidak nyaman pastinya, tidak nyaman karena suspensi ini kan cara kerjanya kan naik turun. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Rio bahwasanya untuk mengurangi getaran atau goncangan pada sepeda motor. Nah, itu harus ada suspensi atau skok. Nah, skok sendiri berarti sangat berfungsi, sangat penting apa enggak di sepeda motor? Sangat penting, apalagi dengan kecepatan tertentu. Nah, nanti ada hubungannya dengan apa? Pada saat buang terseret, nah kan butuh pengereman juga. Pada saat pengereman tadi juga paling tidak apa? Juga membantu dari proses itu pengereman. Coba kalau kecepatan 60 gitu saja, seret pengereman, tidak ada suspensinya. Ya ini. Nah, bisa jadi yaitu oleng dan sebagainya. Jadi itu fungsi dari
suspensi pada sepeda motor. Jadi, nah, terus kalau boleh tahu dari suspensi tadi, namanya komponen butuh perawatan enggak? Butuh nggih? Butuh. Kenapa kok dilakukan perawatan? Coba. Kenapa dilakukan perawatan? Komponen kendaraan atau sepeda motor itu kenapa dilakukan perawatan atau pemeriksaan? Penilaian maksimal. Maksimal. Supaya kerja dari masing-masing komponen maksimal. Jadi suspensi tadi ya bisa secara fungsi bisa baik pada saat digunakan, ataupun mungkin komponen-komponen lain juga perlu perawatan. Nah, dari perawatan ini mengkondisikan kendaraan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, suspensi yang bekerja dengan baik, rem juga baik. Jadi setiap komponen butuh namanya perawatan. Coba kalau tidak dirawat, kira-kira bagaimana? Pastinya apa? Cepat rusak. Cepat rusak, terus tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi kali ini kita akan belajar yaitu mengenai baik prinsip kerja suspensi, fungsinya tadi sudah kita bahas bersama. Terus komponen-komponennya, berikut beberapa fungsinya, dan juga sampai ke perawatan suspensi. Jadi untuk hari ini kita belajar itu. Bagaimana? Siap? Ya. Semangat ya? Semangat ya. Untuk selanjutnya, silakan nanti diamati dahulu komponen-komponen yang ada di depan kalian. Ini termasuk yaitu suspensi kan, geng? Nah, kalau dilepas, coba saya katakan dahulu. Jadi kalau dilepas, di dalam suspensi itu terdapat bagian-bagiannya yang jadi semacam itu. Komponennya ada beberapa. Tapi kalau kita lihat pada sepeda motor, nah ini yang kelihatan kan cuma ini saja nih. Ada kelihatan. Ada dua kanan kiri. Ini suspensi depan atau belakang? Depan ya. Nah, kalau kita lihat komponennya pada saat berada di sepeda motor kanan kiri, nah cuma semacam ini saja. Untuk cara kerjanya naik turun. Nah, tapi kalau kita bongkar, nah, ternyata di dalamnya ada beberapa komponen. Nah, ini silakan dilakukan pengamatan dari komponen-komponen ini, sebelum nanti kita lebih lanjut sampai ke melakukan perawatan. Silakan diamati dahulu komponen-komponen suspensi. Selanjutnya nanti silakan menyatakan mengajukan pertanyaan mengenai apa yang kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai komponen dan juga fungsinya. Nah, untuk mengawali kegiatan, jadi nanti silakan ini diamati. Nah, dibantu dengan ini. Nah, ada BPR ya, buku panduan reparasi. Nah, ini di sini sudah ada baik itu komponen suspensi, terus bagaimana cara pembongkaran, pemasangan, apa saja
dalamnya komponen apa saja, berikut fungsinya nih. Nanti silakan dipelajari dahulu sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, ini bisa juga nanti silakan pakai HP-nya. Nah, ini supaya HP-nya tidak dibuat mainan saja, kita lakukan kegiatan ini supaya bermanfaat. HP-nya kita buat kegiatan positif. Nah, nanti silakan dicari di situ, bisa melihat ya di YouTube cara pembongkarannya ini tadi, bagaimana cara pemasangannya, apa saja yang perlu dirawat, silakan, ataupun mungkin dari artikel. Ngaten nggih. Silakan dipelajari dahulu. Dan atau buka HP silakan. Silakan. Nanti silakan diajukan pertanyaan nggih. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajarinya. Silakan. Prakteknya sudah selesai. Kesulitannya apa? Sebenarnya betul ya. Membuat keadaan, nyebut baut, nyebut baut yang bagian kesulitannya apa ya mengenai suspensi? Kemarin sempat mengulangi, ambil satu terus dipraktekkan, dibuka. Nah, Yuli setelahnya kan ambil yang belum ada volume. Jadi yang udah ini kurang pas nih, terlalu licik. Nih, terlalu licik. Ini jalur yang sekali ada lebih sabar. Lagi di bawah basis PTK. Ini tetap di ujungnya. Ini kan kotak ini. Valve yang segitiga. Nah, ini segi 4 ini kadang-kadang capek banget ini. Silakan nanti diamati, terus dari pengamatan apa yang didapat, terus ajukan pertanyaan. Pertanyaannya boleh nanti secara tertulis ataupun lisan langsung. Nanti kita bahas bersama. Nanti di buku bisa, atau dilihat di HP, di YouTube, ataupun artikel lain juga bisa. Yang jelas untuk mendukung kegiatan hari ini mengenai suspensi.
Assembler. Itu apa? Tidak boleh terbalik. Silakan sambil berjalan boleh, langsung ditanyakan boleh. Secara keseluruhan nanti alatnya yang ada di meja sini digunakan di Nah ini Yuli, dari apa yang didapat ini namanya apa? Ini nantinya digunakan alatnya apa? Nah, ini ada dua ini, jadi kalau dilepas ini ada dua. Nah, biasanya yang ini besar kecilnya berbeda. Besar kecilnya berbeda. Jadi ininya satu, ininya bisa banyak. Nah, karena nanti bisa dipasangkan gitu. Apa ini? Yang ini? Seal drive weight. Foxil apa? Drive weight. Pemberat ya, pemberat. Dasil foxil drive weight. Berarti ini pemberat. Pemberat untuk apa? Nantinya untuk pemasangan seal. Kalau yang ini? Foxil drive attachment. Attachmentnya. Jadi yang untuk dipasangkan. Yang ini nantinya besar kecilnya beda. Ini menyesuaikan apa ini? Ukuran apa? Ukuran tabung atau pipa jalan. Karena setiap kendaraan pasti nanti beda suspensinya nih. Beda enggak? Beda nih. Beda. Pada prinsipnya sama suspensi. Cuma beda. Contoh misalkan di sepeda motor apa? Sport, bebek, ya. Terus ada tipe apa lagi? Upside dan sebagainya. Nah, ini besar kecilnya pasti berbeda. Nah, ini terus. Terus yang ini apa ini? Alat apa ini? Harus belajar di situ. Nanti kita gunakan ini. Oil seal remover. Oil seal remover. Nah, ini di sini ada batang yang bisa digerakkan. Fungsinya apa? Fungsinya seperti apa ini? Tumpuan. Nah, ini untuk melepas apa? Seal. Nah, memang benar cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ini pas kan di bibir depan ya. Tapi kalau semacam ini kadang-kadang geser, maka harus dikasih kain. Atau lebih mudahnya ini tidak usah dikasihkan ke bibir tabung, tapi langsung dijalan, langsung dimasuk. Ini juga sudah bisa, tapi ini lebih cepat daripada di cangkang. Intinya berfungsi untuk melepas seal. Bisa pakai apa ini? Obeng. Tapi lebih berat. Nah, lebih berat. Kalau pakai ini lebih enteng, lebih mudah. Terus, apalagi yang didapat? Silakan. Apa yang didapat lagi dari
apa yang saya dipelajari di BPR, buku panduan reparasi ataupun mungkin di HP-mu. Yuk, apa? Begitu ya, beda Pak. Fungsinya olah-oleh apa sama? Nah, ini. Oke, kalau kita perhatikan ya, kalau perhatikan pegas per ini bidang ya. Bagian yang sini renggang, bagian yang sini rapat. Kira-kira ini pemasangannya berarti bisa dibulak-balik enggak? Sama enggak kira-kira? Beda ya, nah beda. Ini kan di dalam akunya sini. Masanya bagaimana berarti? Apakah yang renggang ini di bawah atau yang rapatnya di bawah? Bisa dibantu, Rio. Ribon. Sing renggang bawah. Sing renggang bawah, sing renggang bawah. Gini nggih. Nah, ngeten nggih, sing renggang bawah. Alasannya kira-kira apa alasannya? Alasannya apa kira? Alasannya. Lihat alasannya kira-kira apa? Coba kita bandingkan dengan suspensi belakang. Oke, coba kita bandingkan dengan suspensi belakang. Nah, coba saya hadirkan ya. Coba saya hadirkan. Sama ya, kalian masih sama. Ini sama, baik atas maupun bawah sama. Ada yang berbeda. Jadi, nah itu contohnya di sepeda motor. Ini. Nah, ini kalau kita perhatikan kalau yang di sepeda motor, suspensi belakangnya atas rapat, bawah renggang. Jadi yang atasnya rapat, yang bawah enggak. Tapi kalau yang ini tadi disebutkan oleh Rio, yang bawah yang renggang, Pak. Yang bawah rapat, yang atas renggang. Tapi kalau yang belakang kebalikan. Nah ini kenapa? Benar ya, memang benar ya, posisinya yang benar adalah semacam ini. Tapi alasannya kenapa? Jadi kayak misalnya bertanya ya. Ada yang bantu? Ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita membonceng sesuatu di belakang, ini kita beri contoh untuk yang suspensi belakang. Bebannya itu dari atas atau dari bawah? Maksudnya dari atas kendaraan atau dari bawah? Dari roda. Untuk yang bagian jok belakang atas. Bebannya dari atas. Benar, bebannya dari atas. Bebannya dari atas. Nah, kalau beban dari atas berarti sebagai contoh lagi ya, suspensi itu kalau semakin renggang dengan semakin rapat, empuan yang mana? Empuan sing
rendah. Nah, ini tumpuan rendah. Nah, kenapa yang atas dibuat rapat? Ini karena tekanannya di atas, jadi supaya beban dari atas ini bisa dinetralisir. Di bebannya di atas. Ini kalau suspensi belakang. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau suspensi depan, nah ini posisinya, nah ini masuk ke sini, ini posisinya renggangnya di atas, terus rapatnya di bawah. Berarti alasannya dibalik sekarang. Kalau untuk suspensi depan, tekanan lebih besar yaitu berada di atas atau bawah? Bawah. Kenapa dari bawah? Karena di situ ada proses pengereman. Laju kendaraan kan maju, gitu. Secara otomatis pada saat pengereman, pada saat berhenti, itu tekanan lebih banyak yaitu di bawah. Nah, makanya untuk yang bagian yang rapat ini berada di bawah, terus yang rendah di atas. Jadi jangan sampai kebalik nih. Nah, terus lagi, silakan tanyakan lagi. Kenapa? Dari yang lain saya baca nih. Right. Bisa dipakai di sepeda motor. Oke, apa lagi yang tanyakan? Ayo, silakan. Kenapa? Kapasitasnya ini. Oke, kapasitasnya benar. Nah, suspensi. Selain komponen ini, itu juga ada medianya, nih. Medianya sebagai untuk meredam tekanan juga ada pelumas atau oli suspensinya dan sebagai medianya. Nah, isinya berapa? Dan kalau dilihat di situ berapa? 50 sampai 60. Nah, 50 sampai 60 cc. Ya, cc, centimeter kubik. Oke, cc. Jadi 50 sampai 60 cc. Ada nih. Jadi isinya nanti disesuaikan 50 sampai 60 cc tadi. Oke, ada lagi? Tanyakan? Olinya bagaimana Pak? Pelumasnya ini. Jadi semacam ini. Biasanya kalau kita beli ini ada dua ini. Nah, tapi di sini belum ada ukurannya. Belum ada ukurannya. Oke, belum ada ukurannya. Jadi harus dibantu dengan gelas ukur. Jadi dimasukkan ke gelas ukur, terus ditata yaitu 50 sampai 60 cc. Jadi tidak, kanan segini, terus kiri segini, tidak. Tapi harus diukur. Nah, berarti kalau suspensi itu kanan dan kiri. Kondisi olinya harus sama enggak? Sama-sama. Jumlahnya harus sama enggak? Oke, jadi itu. Nah, terus ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya, ada yang lagi yang lain? Bedanya bolak-balik mesin. Bedanya bolak-balik sim. Nah, kalau kita perhatikan memang beda ya. Ini silnya. Jadi ini. Nah, sebelum saya jelaskan ini, ini ada dua sil. Jadi yang ini adalah sil apa? Sil debu, ya. Sil debu, fungsinya untuk mengikis debu. Yang ini yang sil dalamnya ini, yaitu namanya sil oli. Nah, ini. Dari pertanyaan Rio, ini bolak-baliknya sama enggak?
Beda. Berarti yang atas yang mana, yang bawah yang mana pada saat pemasangan? Yang atas yang mana? Tuh, kalau kita perhatikan di sini, ini ada tulisannya, gitu. Ada tulisannya. Tulisannya baik kode maupun ukuran. Nah, ini. Nah, kalau sini tidak ada. Nah, biasanya pada saat pemasangan ini adalah yang bagian ada tulisannya ini. Ini adalah bagian atas. Tuh, kenapa di atas ya? Karena untuk yang atas supaya kelihatan untuk kodenya berapa ya. Misalkan ada penggantian, sebelum mengganti ukurannya segini loh, diameternya segini loh, terus tipenya ini loh. Jadi kali yang bagian bawah. Nah, ini juga berfungsi sebagai pengikis oli. Jadi kalau kita perhatikan yang bagian atas ini lebih tebal ya, lebih tebal bagian atasnya. Kalau bagian bawah ini lebih tipis. Jadi, nah fungsinya kita apa? Untuk mengikis oli supaya tidak keluar, yang jelas. Olinya dari bawah supaya tidak naik ke atas. Nah, ini bagiannya tipis ini untuk mengikis oli. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bagaimana? Ya kemungkinan masih terjadi apa? Kebocoran. Terjadi kebocoran. Jadi harus tidak boleh kebalik. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi nanti diperhatikan pada saat penggantian seal harus sesuai. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ya, silakan. Nah. Fungsinya peralis ini. Oh, fungsinya peralis ini, ya. Ini dengan tempatnya, di sini, ya. Nah, di sini. Terus pemasangannya gimana? Masuk di sini, ditabung dalam. Nah, tabung dalam ini nantinya kan dipasang di tabung luar ini, ngerti ya? Jadi ini. Terus dikunci atau dibaut ya, supaya tidak lepas ke atas. Kalau kita perhatikan lagi, tetap nah, ini berhubungan dengan tabung luar. Nah, berarti intinya lagi, yes. Berarti kira-kira untuk apa? Nah, dari prinsip kerjanya ini, cara kerjanya gini kan, ini misalkan tabung luarnya, ini tabung dalamnya. Nah, yang gini. Berarti pegasnya yang ada di dalam tadi fungsinya untuk meredam pada saat posisi ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Kalau ke bawahnya ada ini ya, dan juga yaitu kali. Kali ini fungsinya ke bawah. Kalau ke atasnya, nah kita cek lagi, tidak bingung. Nah ini kan ke bawah, serat, dak, serat, dak. Kalau tidak ada ini, kira-kira bagaimana? Kita cek nah ini, coba kita lepas, kita masukkan bagian pengisinya ke tabung. Kalau kita perhatikan lagi, apa yang terjadi? Nah, langsung tabrakan, tidak ada peredamnya pada saat suspensi ini kembali ke atas. Tidak ada peredamnya, maka dari itu perlu pegas pengembali. Pegas pengembalinya harus dipasang. Kalau enggak, ke bawahnya pena. Cus, tapi ke atasnya jodak, cusdak. Nah ini, jadi untuk meredam suspensi pada saat kembali ke atas ada pegas
pengembali. Leres. Kembali. Jadi ini tadi sudah ini adalah seal debu untuk mengikis debu bagian luar. Jadi supaya tidak masuk ke dalam. Jadi debunya dari sini nempel, biasanya kalau hujan ini basah, terus setelah itu ada debu nempel. Nah ini debunya supaya tidak masuk ke dalam harus ada seal debu ini. Seal debu ini juga harus diganti kalau sudah istilahnya lower, lower. Nah ini contohnya. Ini harus rapat dengan bagiannya ini. Kalau ini sudah duduk. Nah ini juga. Ini juga diganti. Ngatan ya, ini kan luar diganti. Nah, jangan dilanjutkan. Ngatan nggih? Jangan dilanjutkan. Daripada nanti bermasalah. Nah, jadi harus dicoba dulu. Coba, luar. Dua. Jadi ya, jadi nah kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan kan gitu ya. Kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang penting paham. Tidak paham. Tidak paham. Jadi ini kalau sudah biasanya karet itu kalau lama itu pecah-pecah pasti ya. Pecah-pecah ataupun mungkin kondisinya juga sudah tidak baik lagi. Nah ini perlu penggantian juga. Nah begitu juga dengan yang di dalam seal oli. Seal oli ini juga harus cek ada enggak oli yang ada di atas, sisa-sisa yang di atas pada saat sudah berhenti. Kalau ada berarti kemungkinan indikasinya itu ada kebocorannya ini. Kebocoran ini. Jadi, nah, kebocoran seal ini bisa diakibatkan oleh seal debu tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa mengikis kotoran yang ada di luar sehingga kotorannya masuk ke dalam. Nah ini gesekan dengan seal olinya akan bocor ke luar. Nah kalau posisi semacam itu berarti harus dilakukan penggantian. Suspensi dilakukan pembongkaran, melakukan penggantian supaya kondisinya kembali seperti semula. Jadi sudah lebih banyak ya utamanya. Jadi terus selanjutnya silakan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, berikut komponennya tadi sudah, fungsinya sudah, silakan dibuka lagi buku BPR-nya dan juga silakan dibuka HP-nya untuk melihat bisa di YouTube atau artikel mengenai satu apa yang dilakukan atau perawatan apa saja yang dilakukan pada suspensi. Dua, biasanya yang sering terjadi pada suspensi itu kerusakan yang sering terjadi pada suspensi apa saja. Berikut yaitu solusinya atau perbaikannya. Ngerti nggih? Silakan cari, silakan monggo. Ada suspensi. Tadi sudah tahu komponen-komponennya sudah tahu kan ya? Komponen-komponennya sudah tahu, fungsinya juga sudah tahu. Nah sekarang tadi perawatan apa saja pada suspensi. Nah terus biasanya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada suspensi itu apa saja dan bagaimana cara perbaikannya. Ini boleh nanti kalian dipraktekkan cara pemasangan dan pembongkaran, boleh nih. Nah, selanjutnya nanti kita lakukan pembongkaran.
sampaikan pembongkaran, pemasangan, terus nanti kita amati. Di komponennya semacam ini ya, sambil mencari tugas tersebut ya. Bentuknya silakan nanti disampaikan langsung boleh atau dituliskan boleh. Nah di sini juga saya ada, tadi sudah siapkan ini. Tadi kan sudah kita jelaskan baik komponen maupun fungsinya. Nah di sini silakan nanti dilengkapi ya, dilengkapi. Jadi ini. Di komponen A ini apa ini? B apa? C apa? D apa? Nanti silakan dituliskan. Oke, ini komponen suspensi 1. Silakan dituliskan. Di situ sudah ada atau cari referensi lain boleh. Berikut, biasanya yang sering rusak itu suspensi ini pada ini loh. Cara perbaikannya begini, silakan dicari. Saya kasih waktu 10 menit. Monggo. Silakan buka suspensi kan. Kalau suspensi itu suspensi. Suspensi depan, Pak. Suspensi depan. Jenis-jenisnya apa saja suspensi depan? Atau suspensi belakang? Jenis-jenisnya apa saja? Suspensi itu kan ada depan, ada belakang. Nah, jenis suspensi belakang apa saja? Jenis suspensi depan itu apa saja? Coba untuk pemasangannya bagaimana? Yuli, pemasangannya bagaimana? Coba pasang siapa? Ini butuh apa nih? Snapring, dia ambil snapringnya gitu. Snapring dalam atau luar? Dalam. Di sana. Nanti saya dari Rabu dapat undangan kita
masih seperti malah lebih jauh. Porong Pasuruan, Gempol Pasuruan, Gempol Tuhan, Gempol Pasuruan. Sama jika seleksi. Nah, oke. Silakan dilepas dulu. Harus dipasang ya. Pasang. Kasih tulis sedikit boleh. Mudah kasih tulis sedikit share ini. Kasih tulis sedikit biar lebih mudah. Oke, share kasih oilkan. Yang oilkan siapa? Sebenarnya di BPR sudah ada, semuanya sudah ada ya. Tinggal nanti kalau belum jelas silakan ditanyakan. BPR sudah. Baik berikut komponen, cara pembongkaran, cara pemasangan dan juga beberapa komponen. Yang ini penguncinya model snap ring ya. Model snap ring. Dan penguncinya kelihatan pasang. Cara pemasangan ya, ini dipraktekkan oleh Yuli di nih. Jadi pada saat praktek harus tetap diperhitungkan ya, keselamatan kerja harus diperhitungkan. Jadi tidak boleh kesusu boleh, dalam arti harus tetap hati-hati. Komponennya dihadapkan ke temannya supaya temannya berdiri. Nah, jadi
Suspensi pada sepeda motor perlu perhatian ya, suspensi pada sepeda motor itu pada prinsipnya sama. Meskipun kadang-kadang beda bentuk, beda merek dan sebagainya, tapi pada prinsipnya sama, komponennya sama. Ini. Nah, kalau suspensi depan ada bottom link, ada ups down ya, dan juga kalau yang ini tipenya teleskopik. Nah, secara keseluruhan sama. Di dalamnya ada komponen-komponen yang kita bongkar tadi, baik suspensi, ada seal debu, ada seal oli, ada das, dan juga ada pegas pengembali. Jadi sama. Nah, untuk yang bagian belakang, suspensi belakang nanti silakan dicari ya. Suspensi belakang itu apa saja tipenya? Kalau kita perhatikan di sepeda motor itu ada banyak ya. Ada yang matic semacam ini. Berarti ada satu suspensi, tapi suspensinya di samping. Ada yang sepeda motor sport, suspensinya di tengah. Nah, satu di tengah. Ada yang dua kanan kiri, matic kanan kiri. Ada yang baik bebek maupun sport yang menggunakan suspensi belakang kanan kiri. Itu silakan dicari nanti. Silakan dicari jenis-jenis suspensi tersebut. Nah, tetapi pada dasarnya suspensi secara fungsi sama, cara prinsip kerja sama, dan juga komponennya sama. Cuma yang membedakan tempat dan juga posisi. Itu saja. Sudah yuk. Komponen semuanya dipasang. Ini nggak usah dikencangkan. Nah, ini diperhatikan tadi ya, pemasangannya harus diperhatikan. Yang bagian rapat di bawah, bagian tengah di atas. Oke, benar yuk. Terus selanjutnya diisi ini. Diisi berapa tadi? 50 sampai 60 cc. Oke, setelah itu baru ditutup. Kalau yang tutupan semacam ini nih, ini. Nah, suspensi itu tempatnya di mana, Bro? Antara apa? Roda dan apa? Menghubungkan roda dengan apa? Suspensi itu menghubungkan roda dengan apa? Kemudi. Jadi suspensi itu menghubungkan roda dan kemudi. Bawahnya roda, terus ada suspensi menghubungkan kemudi. Nah, suspensi ini fungsinya lagi juga sebagai apa? Headling. Sebagai apa? Memudahkan kita dalam proses yaitu mengendalikan kendaraan juga. Coba kalau suspensinya berat sebelah atau kondisinya tidak sama, satu bocor misalkan, berarti yang satunya tidak berfungsi dengan baik ya. Apa yang terjadi? Tidak seimbang gitu. Pasti apa? Agak silat-silat ya. Oleh dan juga pada saat belok terasa pasti. Kalau dibantu yuk, dipasangkan. Oh, sudah cukup. Jadi ini. Nah, ini kan fungsinya ke bawahnya enak, ke atasnya juga enak. Ke bawahnya tidak enak, ke atasnya tidak enak, tidak berfungsi yang baik. Makanya di dalam suspensi itu terdapat pegas dan juga oli. Pegas fungsinya sebagai apa? Pegas fungsinya sebagai penahan ke bawah. Pada saat ada tekanan ke bawah, yang berfungsi adalah pegas. Pada saat ke atas, nah dibantu oleh apa? Oli. Ke atasnya ditahan oleh oli.
Coba kalau cuma pegas saja, sama semacam ini. Pegas itu kalau ditekan ada jedanya kan guys. Nah, tapi kalau dilepas bagaimana? Langsung kan guys. Nah, sama dengan kalau cuma isinya pegas saja, pada saat ditekan, nah yang berfungsi adalah pegasnya. Tapi pada saat dilepas, pegas itu akan cepat kembali. Kalau cepat kembali, jodoh. Jadi misalkan cus, dah. Nah, sebagai penggambarnya ke atas siapa? Ada oli, ada udara. Jadi medianya ada dua. Ada yang menggunakan oli sedikit ditambah dengan udara. Contohnya yang medianya pakai udara suspensi apa? GL. GL lama GL Pro. GL Max. Nah, yang di atasnya ada apa? Cecepan untuk apa? Menambahkan. Apakah itu cuma udara saja? Tidak. Ada tetap menggunakan oli. Tapi untuk membantunya bisa menggunakan adalah medianya udara. Jadi misalkan dirasa ini kempuan, berarti untuk menambah berarti ya ditambah udara tadi. Katos. Kalau katos ya berarti harus dilakukan pembuangan udara. Jadi untuk yang semacam itu lebih simpel sebenarnya. Jadi kita tidak perlu membongkar masang. Pada saat ini semacam ini misalkan kalian isi 50 sesuai standarnya misalkan 50. Tapi dirasa kempuan karena kan sebenarnya komponen itu ada yang disesuaikan dengan kebutuhan juga. Jadi misalnya dirasa kempuan ini, nah berarti untuk menambahkan ini oli ini kan harus dengan cara yaitu apa? Melepas semua komponen, tambah lagi atau secara keseluruhan dibuang dulu kanan kiri, ganti yang baru tambahin dengan misalkan 50 tambah 60. Ngerti nggih? Nah, kalau yang bentuk lama yang kita tadi harus ditambah oksigen saja. Jadi tidak perlu pembongkaran. Tetapi kelemahannya apa maksudnya? Kalau pada komponen semacam ini suspensi terus ditambah udara, kelemahannya udara ini pasti apa? Cepat bocor. Ya pasti. Kalau komponennya tidak berfungsi dengan baik pasti ada kebocoran. Nah ini ya kalau tekanannya tidak sama pasti juga akan berakibat tidak berfungsi dengan baik untuk suspensi tadi. Nonton nggih? Jadi ini dari sini ada yang tanyakan lagi? Badan secara keseluruhan sudah kan nggih? Baik fungsi sudah, prinsip kerja sudah, terus komponen-komponen dan fungsinya sudah, terus apa saja yang perlu dilakukan pemeriksaan? Apa saja tadi yang perlu dilakukan pemeriksaan? Sil, oli, terus sil, debu, terus per, panjang pernya, per itu atau pegas lama-kelamaan bagaimana? Nah, soyo semakin panjang atau semakin pendek? Karena penekanan. Semakin pendek. Nah ini kapan ditekan terus gini nggih? Semakin pendek. Nah, berarti harus dilakukan apa? Penggantian. Selain selain pegas apa lagi? Itu apa? Tabung dalam atau as ini. As ini harus apa posisinya? Lurus. Bengkong sithik ya. Gini. Bengkong sithik. Nah, seret maksudnya gitu. Bengkong sithik seret. Dan juga permukaannya harus apa? Rata atau halus. Tidak boleh ada cacat. Kalau semacam ini, misalkan ini, contohnya ya, ini kan media ya. Nah ini, contohnya ini, kalau sudah berkarat ini atau tidak rata gini, bisa menyebabkan apa? Bocoran. Permukaannya makanya biasanya stainless atau krom semacam ini, supaya apa? Halus. Kalau ada bercak, ya. Nah ini mengakibatkan akan cepat terjadi kebocoran. Nah, terus tabung keluar harus tidak boleh apa?
retak. Jadi dicek secara visual ada kebocoran enggak, ada keretakan enggak. Jadi harus dicek ini. Jangan-jangan pas naik kendaraan ini seret ada cewek, nah nabrak, nabrak pohon pisang, nah ini, nah ininya agak pecah-pecah atau ada retakan. Nah, ini juga terjadi bocor karena ini yang tabung luarnya untuk bahannya dari campuran aluminium, jadi bisa terjadi pecah atau retak. Jadi, nah itu beberapa komponen yang perlu dilakukan perawatan. Penggantian oli sekarang, penggantian oli pada suspensi berapa kilometer? Kalau dilihat dari BPR tadi berapa? Yaitu penggantian oli tiap berapa kilometer? Itu ada setiap 50.000 kilometer, 50.000 kilometer atau 3 sampai 5 tahun harus dilakukan penggantian oli dan juga perawatan pegas atau penggantian. Ngerti nggih? Jadi itu pengantar mengenai suspensi. Setelah ini silakan dipraktekkan nggih, satu persatu nanti praktek. Silakan pada sepeda motor sebenarnya nanti diamati, dilepas, dibungkam untuk suspensinya, komponennya silakan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan secara menyeluruh ya, pemeriksaan secara menyeluruh. Di situ sudah ada BPR. Nah, terus nanti setelahnya dilakukan pemasangan kembali sampai kondisinya benar-benar baik kembali. Di sini ada laporan kegiatannya. Nah, ini laporan kegiatannya. Kondisinya bagaimana setiap masing-masing komponen nanti dituliskan di sini. Nah, ini sudah ada checklistnya. Nanti silakan di checklist berikut komponen-komponennya yang perlu diganti atau memang baik atau tidak. Checklist, setelah itu dipasang sampai ke pemeriksaan akhir dari fungsinya berfungsi dengan baik atau tidak. Bagaimana? Siap? Siap. Ada pertanyaan lagi? Masih semangat? Untuk penjelasan, untuk diskusi, untuk mengawali kegiatan praktek ini cukup. Berarti selanjutnya nanti gantian satu persatu. Terima kasih. Kita atur satu persatu nanti kita praktekkan. Saya siapkan dulu.
Betul macam ini. Yakin. Ya. Kamu yakin? Ya ada. Wah, ini kencang itu kan tidak bisa. Punya. Punya nggak? Boleh dikai. Tapi ini masih tinggi. Punya nggak boleh? Belum apa tuh? Ini apa itu? Caranya orang sakti kayak sogok ngono kena jare. Rasa sakti kayak linci iki jare. Nah. Ndak lunyu sampe ndak lunyu jare. Nah. Hah? Aku tuh kali ini, saya apa? Bisa. Wih, apa kamar? Rem, ini kamar. Ambil kursi. Leboknya. Leboknya. Aku udah bilang, kalau dia kan dengan karena kamu punya bisa dicoba? Belum. Singkatnya itu ya, tulisannya ada di atas deh. Ada tulisannya di atas. Kurang beringas. Ya, kurang beringas. Berarti Yuli kan rokokan barang itu kali ya? Nokinan. Pacarannya kan pacarannya. Sangarin. Wes sangar banget lah saya katanya.
Fungsioner dibebaskan dulu. Di apa? Apa tak? Dari sana ada ya? Ada ya? Boleh. Nah, ngatur nanti. Tapi tidak menyimpang. Kalau pengen pak, salah satu sisi dimasukkan dahulu, terus direbutin kalau pengen pak, dinding dan dinding. Salah satu sisi dimasukkan. Pas bebas. Pak, nanti dikembalikan. Salah satu belum. Selanjutnya kita lakukan resume, resume. Jadi dari apa yang sudah kalian praktekkan tadi, gitu. Nah itu kan pastinya ada beberapa laporan-laporan mengenai kondisi dari suspensi tadi, komponennya
bagaimana, terus sulitnya di mana. Nah itu kan tadi silahkan dituliskan. Sudah kan, Ge? Sudah, Yun? Sudah. Ge. Sekarang yang pengen Bapak tanyakan dari pembongkaran sampai ke pemeriksaan sampai ke pemasangan kembali, yang tersulit yang mana? Dari Septa dulu. Dari apa yang sudah kamu praktekkan? Masang apanya? Apa? Coba. Misalnya dulu Pak. Bagian atas ini. Oh, bagian atas ini. Ini. Oke. Terus apa lagi? Melepas baut. Lepas baut. Baut pengangkat yang bawah ini. Oke. Tadi ya saya lihat ada beberapa tadi Yuli juga sama. Nah, ini baut bawahnya pengikat tabung dalam, ya. Ini sulit dilepas. Karena apa? Karena karena di dalamnya kan masih terdapat sisa oli, ya. Jadi agak licin. Nah, ini sudah dikasih alat bantu sebenarnya. Nah, untuk sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai pemegang, ya. Tapi masih belunus, ya. Masih belunus. Tapi alhamdulillah tadi sudah bisa. Terus pemasangan ini. Oke, serta pemasangannya atas, ya. Nah, suspensi itu atasnya ada beberapa. Ini yang pakai kunci L atau hexagonal. Nah, ada yang pakai model snap ring, ya. Nah, ini. Yang lebih sulit adalah yang pakai snap ring, karena harus hati-hati di masukkan ke dalam, pasang snap ringnya. Tadi tapi sudah bisa, ya. Sudah bisa. Itu kendalanya. Terus dari hasil pemeriksaan suspensi apa ini dapat? Ada komponen yang diganti tidak tadi? Ya. Apa? Oh, sil oli. Sil olinya tadi diganti, nggih. Nah, ini sil olinya ada apa itu, kondisinya sudah tidak baik, terus diganti. Selebihnya berarti kalau mengganti sil oli berarti mengganti apa lagi? Olinya tadi sudah diganti, ya? Oke, sudah diganti. Oke. Terus dari apa yang sudah kalian pemeriksaan tadi sampai ke pemasangan, kondisinya setelah dilakukan pemeriksaan perawatan tadi, setelahnya bagaimana? Lebih baik atau enggak? Baik. Lebih baik, ya. Lebih baik. Berarti memang benar, ya. Pada dasarnya setiap komponen harus dilakukan apa? Perawatan. Oke, jadi ini. Ya, jadi kondisinya sudah baik. Tadi sudah dicoba, ya, Jun? Tadi coba? Ya, sudah dicoba. Enak. Enak yang sebelum dilakukan pemeriksaan atau sesudah? Sesudah. Yakin, ya? Jangan sampai komponennya dilakukan pemeriksaan, dilakukan perawatan malah lebih buruk. Nah, jangan sampai. Jadi ini. Nah, jadi itu mengenai suspensi. Nanti lebih jelasnya kita lakukan praktek lagi. Ya, kita lakukan diskusi lagi di pertemuan berikutnya. Ngerti, nggih? Siap, nggih? Nggih. Jadi nanti masih banyak yang perlu kita bahas, baik itu suspensi belakang, jenis-jenisnya di belum. Kalau untuk yang depan, model yang kita pakai ini adalah model teleskopik. Ini secara keseluruhan hampir sama, cara kerjanya, prinsip kerjanya berikut, itu komponen di dalamnya sama. Ada lagi yang ditanyakan? Buatan? Oke, baik. Jadi untuk resume nanti silahkan dikumpulkan, ya. Silahkan dikumpulkan. Terus selanjutnya nanti saya minta untuk kegiatan prakteknya tadi, ya, kegiatan prakteknya gantian nanti di video, ya. Di video sebagai bukti bahwa kalian melakukan praktek baik. Terus nanti kalaupun videonya bagus bisa diunggah ke YouTube. Nonton, ya. Jadi semacam itu tugasnya. Nanti silakan divideokan. Terus untuk laporan nanti juga silakan setelah ini nanti saya kasih soal, beberapa soal di Google Form, nanti akan saya kirim ke chat WA, ya. Nanti silakan
pertanyaan mengenai pemeriksaan perawatan suspensi. Nanti untuk diskusi kita kali ini, pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.